Halo, saya Fatih Haidar dari Universitas Trilogi, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai apa itu techno-sociopreneurship. Tapi pertama-tama sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu techno-sociopreneurship. Sesuai namanya, techno-sociopreneurship ini adalah gabungan dari dua jenis entrepreneurship, yaitu sociopreneur dan juga technopreneur. Nah, sociopreneur dan technopreneur ini memiliki dua fokus yang berbeda. Technopreneur ini memanfaatkan teknologi, sedangkan sociopreneur ini fokus pada masalah sosial. Nah, menggabungkan kedua jenis ini dapat menghasilkan seorang entrepreneur yang inovatif secara teknologi, tapi juga tetap berfokus dalam mencari solusi dalam permasalahan sosial. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai techno-sociopreneurship ini. Saya akan membahas dari segi manfaat, lalu tantangan, dan juga contoh penerapannya yang nanti saya akan bahas di akhir. Oke, masuk kepada potensi manfaat. Yang pertama itu adalah inovasi yang berkelanjutan. Jelas ya, karena salah satu fokus techno-sociopreneur ini adalah perkembangan teknologi yang pastinya akan memberikan inovasi-inovasi yang berkelanjutan, tetapi tetap memperhatikan dampak sosial yang akan disebabkan pada perkembangan teknologi ini, supaya perkembangan teknologinya tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan ataupun diri kita sendiri. Lalu ada juga dampak sosial yang lebih besar. Nah, sama dengan bantuan teknologi ini, techno-sociopreneur bisa memberikan dampak-dampak sosial dengan skala yang lebih luas dengan bantuan teknologi. Salah satunya mungkin dengan bantuan alat komunikasi seperti telepon dan internet, ataupun alat transportasi seperti kendaraan untuk mencapai lokasi-lokasi yang mungkin sulit untuk dicapai sebelumnya. Lalu ada juga keuntungan efisiensi dan efektivitas, karena dengan kolaborasi antara teknologi dan faktor sosial ini dapat memberikan manfaat yang baik terhadap techno-sociopreneur. Lalu yang terakhir ada juga keberlanjutan bisnis. Karena tadi kita memiliki dua keunggulan sekaligus, yaitu teknologi dan juga sosial, maka perusahaan yang menganut techno-sociopreneur ini bisa berkelanjutan secara mandiri dan juga secara finansial. Lalu kita masuk pada tantangan dari techno-sociopreneur ini. Pertama dari keterampilan dan pengetahuan. Nah, kita tahu ya, techno-sociopreneur ini mengandung dua ilmu yang sangat luas, yaitu teknologi dan sosial. Maka seorang entrepreneur ini harus bisa menguasai dua ilmu ini sekaligus untuk menjadi seorang techno-sociopreneur yang baik. Lalu ada ketersediaan teknologi, ya karena kita butuh teknologi yang tepat untuk mengatasi atau memberi solusi sosial yang mungkin tidak selalu tersedia ataupun tidak terjangkau dengan harga yang murah. Lalu ada juga yang terakhir, tantangannya adalah etika dan tanggung jawab, karena penggunaan teknologi dalam menyelesaikan masalah sosial, kita harus punya etika dan tanggung jawab supaya tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar kita, seperti itu. Baik, sekarang saya akan memberikan salah satu contoh techno-sociopreneurship ini dengan mengambil contoh yaitu dari Formula One. Nah, kenapa Formula One dan memangnya apa sih hubungannya Formula One ini dengan techno-sociopreneurship sendiri? Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu, Formula One itu adalah ajang mobil balap internasional. Nah, saya akan menjelaskan ini pada 3 poin techno-sociopreneurship itu, yaitu pada entrepreneurnya, lalu teknologi, dan sosial. Dari sisi entrepreneurship-nya, kita bisa tahu ini Formula One adalah lomba yang skalanya itu internasional atau mendunia. Maka peserta-pesertanya pun isinya dari perusahaan-perusahaan otomotif yang besar dan juga beberapa sponsor-sponsor yang ingin mengiklankan perusahaan mereka pada franchise tersebut. Nah, pastinya perusahaan-perusahaan yang mengikuti ini dipimpin oleh para entrepreneur yang tentunya hebat dan terkemuka. Lalu bagaimana dengan dari sisi teknologinya? Nah, bisa dibilang mobil Formula One itu
berbeda dengan ajang balap mobil biasanya, karena dibanding mobil balap biasa yang memberikan spek mobil yang sama untuk setiap pembalap, pada mobil Formula One, para engineer, para teknisi yang mengembangkan mobil itu diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk mengembangkan mobilnya, untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang ada pada mobilnya. Salah satu contoh pengembangan teknologi pada mobil Formula One yaitu ada active suspension, traction control, ada ABS, aerodinamika mobilnya. Seperti yang kita bisa lihat, mobil Formula One itu punya berbagai macam sayap-sayap dan detail-detail pada mobilnya yang sangat kompleks, dan juga ada beberapa sensor-sensor telemetri yang bisa memberikan feedback kepada tim untuk memberitahu keadaan mobil saat ada pada track saat kompetisi, dan juga berbagai penggunaan macam-macam bahan modern seperti carbon fiber dan macam teknologi lainnya. Dan semua ini akan terus berkembang seiring dengan perjalanannya kompetisi Formula One ini, dan akan terus ada inovasi-inovasi baru dalam dunia otomotif. Satu fakta unik untuk Formula One di tahun 2026 ini, mereka berencana untuk menggunakan bahan bakar yang zero carbon emission, yang nantinya mobil-mobil ini akan menggunakan bahan bakar yang jelas eco-friendly, yang pastinya tidak akan memberikan tambahan karbon dioksida pada atmosfer di bumi kita. Nah, itu tadi sedikit dari beberapa banyak perkembangan teknologi pada Formula One. Lalu bagaimana dengan dampak sosialnya? Nah, dari yang saya jelaskan tadi, berbagai macam teknologi-teknologi yang ada di F1 itu nantinya bisa diwariskan ke berbagai macam mobil-mobil jalanan yang biasa kita gunakan sehari-hari, mulai dari fitur keamanannya dan juga berbagai macam penggunaan bahan bakarnya tadi. Seperti yang tadi akan dilakukan pada tahun 2026, kemungkinan saja selain mobil elektrik yang eco-friendly, mobil-mobil dengan mesin konvensional biasanya bisa menggunakan bahan bakar yang tidak memberikan karbon tambahan pada atmosfer kita. Nah, itu mungkin contoh yang bisa saya jelaskan tentang techno-sociopreneurship ini. Jadi, techno-sociopreneurship ini memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif di dunia. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus diatasi, manfaatnya juga tetap jauh lebih besar. Dengan dukungan yang tepat, para techno-sociopreneur ini bisa berperan penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah tadi dalam industri otomotif, seperti itu. Jika mungkin ada salah kata ataupun ada pernyataan yang salah dari saya, teman-teman ataupun dosen penilai tugas bisa dapat memberikan feedbacknya kepada saya. Saya Fatih Haidar, pamit undur diri dan terima kasih.